A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jurusanku Sungai Sederhana. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, baik. Bapak absen terlebih dahulu. Ananda Ali Muhtado. Alif. Oke. Ananda Salman Muhammad Salman Al-Farisi. Oke. Jadi hari ini hadir semua ya. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Oke, baik. Sebelum kita masuk materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, ada baiknya kita ulangi terlebih dahulu materi pembelajaran yang kita pelajari di minggu kemarin. Ada yang masih ingat materi yang kita pelajari minggu kemarin? Tidak ingat? Oke, materi minggu kemarin itu yaitu membahas mengenai macam-macam air atau jenis-jenis air. Oke, macam-macam air ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama air mutlak, yang kedua air musta'mal, yang ketiga air musyammas, yang keempat air mutanajis. Nah, sekarang Bapak ingin melihat kemampuan kalian, apakah masih ingat mengenai materi minggu kemarin. Coba Ananda Ali Muhtado dijelaskan mengenai air mutlak dan air musta'mal. Oke, silakan. Baik, sebelumnya izin menjelaskan ulang Pak terkait tentang air mutlak dan air mustakmal. Air mutlak tersebut ialah air yang suci dan tidak tercampur apapun di dalamnya, sehingga bisa digunakan untuk bersuci dan juga mensucikan. Air mutlak juga yang tergolong dari air mutlak itu Pak, antara lain ialah air hujan, air laut, mata air, salju atau es, dan air gunung. Untuk yang kedua ialah air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Karenanya air bekas wudhu dan mandi besar disebut sebagai air mustakmal karena keduanya sudah digunakan untuk menghilangkan hadas. Terima kasih. Oke, baik. Ahsan ya. Mumtaz. Kita berikan tangan beliau. Oke. Selanjutnya pada Ananda Muhammad Salman Al-Farisi untuk menjelaskan terkait air musyammas dan air mutanajis. Silakan. Terima kasih untuk waktunya. Saya menjelaskan tentang air musyammas dan air mutanajis. Yang pertama air musyammas. Air musyammas adalah air yang dipanaskan dari luar sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak seperti besi atau tembaga. Air ini hukumnya suci dan mensucikan, hanya saja makruh bila dipakai untuk bersuci. Untuk air mutanajis ialah air yang terkena barang najis yang volumenya itu kurang dari 2 gram lebih. Namun
pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu membahas mengenai fikih wudu. Oke. Yang pertama kita bahas dulu mengenai definisi atau arti dari wudu. Yang pertama, wudu berasal dari bahasa Arab yaitu wudun yang artinya indah atau bersih. Nah, selanjutnya wudu menurut syarat atau istilah yaitu membersihkan anggota-anggota wudu menggunakan air untuk menghilangkan hadas kecil dengan syarat dan rukun tertentu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Baik itu. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya niat wudu. Nah, di sini sudah ada niat wudu. Mungkin kita langsung bacakan bersama-sama. Sebelumnya Bapak dulu yang membacakan, baru kalian yang mengikuti. Oke, Bapak yang membacakan yang pertama. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Oke, sekarang jamaatan kalian. Wahid, isnani, salasa. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Oke. Untuk mengenai wudu sudah bisa dipahami. Oke. Selanjutnya masuk ke pembahasan rukun wudu. Nah, di rukun wudu ini ada 6, terbagi menjadi 6. Yang pertama, niat ketika membasuh muka. Yang kedua, membasuh seluruh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku-siku. Yang keempat, mengusap sebagian rambut kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, tertib. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, selanjutnya syarat-syarat wudu. Nah, syarat-syarat wudu di sini ada 6. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga tidak berhadas besar atau bersih dari haid dan nifas. Yang keempat, bersih dari sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudu. Yang kelima, tidak ada anggota wudu sesuatu yang mengubah air. Yang keenam, mengetahui wudu itu wajib. Yang ketujuh, mengetahui anggota wudu yang wajib dan sunnah. Yang kedelapan, air itu suci lagi mensucikan. Oke, sampai sini bisa dipahami atau ada yang ingin kamu tanyakan? Paham? Nah, selanjutnya kita masuk ke tata cara wudu. Oke. Nah, di sini mungkin langsung Bapak demonstrasikan atau Bapak praktekkan. Yang pertama itu membaca basmalah sambil mencuci tangan di sela-sela jari. Oke. Nah, selanjutnya berkumur-kumur. Nah, sebanyak 3 kali. Oke. Selanjutnya membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Oke. Selanjutnya membasuh wajah disertai dengan niat wudu. Jadi ketika kita membasuh wajah itu langsung membaca niat wudu sebanyak 3 kali. Ini harus kena semua dari sini sampai sini sebanyak 3 kali. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya membasuh kedua tangan sampai siku. Dari diawali atau disunahkan menggunakan tangan kanan terlebih dahulu. Ini dari ujung kuku sampai siku. Nah, sebanyak 3 kali. Disambung dengan tangan kiri. Oke, selanjutnya membasuh sebagian rambut kepala sebanyak 3 kali. 3 kali ya. Oke. Selanjutnya
menyapu kedua telinga. Nih, kalau mau simpan langsung langsung dua. Oke. Nah, selanjutnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Disunahkan menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Oke. Sambung kaki kiri sebanyak 3 kali. Ini kuku, di bagian kuku, di sela-sela jari dibersihkan sampai mata kaki. Oke. Selanjutnya tertib membaca doa setelah wudhu. Oke, selanjutnya materi yang membahas yang membatalkan wudhu ada 4. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Paham? Kubul dan dubur itu apa? Oke, Bapak jelaskan terlebih dahulu. Kubul dan dubur itu lubang kemaluan. Kubul itu lubang kemaluan di bagian depan. Dubur itu lubang kemaluan di bagian belakang. Nah, misalnya di sini buang air kecil atau maupun besar dan keluar angin dan sebagainya. Yang kedua, hilang akal disebabkan gila, mabuk atau pingsan dan tertidur nyenyak. Yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang tidak menggunakan atau menutupi kain. Misal si Ali mengambil air wudhu, terus tidak sengaja bersentuhan kulit tanpa menggunakan alas atau kain misalnya, itu batal wudhunya. Oke, selanjutnya yang keempat, tersentuhnya kemaluan. Nah, kemaluan kubul atau dubur yang di Bapak tadi dengan telapak tangan atau jari-jari yang tidak menutup, yang memakai tutup walaupun kemaluannya sendiri. Nah, di sini Bapak kasih contoh, misal si Muhammad Ananda Muhammad Salman ketika sudah mandi sore, ketika ingin berwudu, nah ketika ingin sudah mandi mengambil air wudu, selanjutnya ingin memakai pakaian dalam, nah tidak sengaja tersentuh bagian kemaluannya tadi, berarti wudunya batal. Oke, sekarang ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, Bapak yang bertanya pada kalian, coba Ali Murtodo sebutkan, jelaskan pengertian dan bacakan niat wudu. Oke, silakan. Terima kasih sebelumnya. Izin menjawab, Pak. Wudu berasal dari bahasa Arab, yaitu wudu yang artinya bersih rendah. Sedangkan menurut istilah, wudu berarti membersihkan anggota-anggota wudu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil dengan syarat dan rukun tertentu. Untuk niat wudu itu sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a bi raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Oke, selanjutnya Bapak bertanya kepada Muhammad Salman Al-Farisi. Coba jelaskan mengenai rukun wudu dan syarat-syarat wudu. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Untuk rukun wudu itu ada 6, yaitu yang pertama niat ketika kita membasuh muka. Kedua adalah membasuh seluruh muka, keseluruhan muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku. Yang keempat mengusap sebagian rambut kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir adalah kaki. Untuk syarat-syarat wudunya itu ada 10 kalau salah. Pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga tidak berhadas besar, mulai dari haid dan nifas. Yang keempat bersih dari sesuatu yang dapat menghalangi air sampai ke anggota wudu.
Contohnya adalah misalnya kita ada tato, itu tidak masuk air wudhunya ke anggota tubuh kita. Yang keempat, tidak ada pada anggota wudhu sesuatu yang dapat mengubah air. Kelima, mengetahui wudhu itu wajib. Keenam, mengetahui anggota wudhu yang wajib dan sunnah. Dan yang terakhir adalah air suci bagi membersihkan. Oke, selanjutnya Bapak minta Ali Murtado maju ke depan terlebih dahulu. Ini. Kita demonstrasikan terlebih dahulu dari awal yang sudah kita pelajari tadi mengenai tata cara berwudu. Oke, silakan. Tata cara berwudu, izin saya cuma mendemonstrasikan pakai yang fardunya saja ya, Pak, ya. Oke. Dari yang pertama dimulai dengan niat. Niatnya tadi nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh muka, akan tapi dia dibarengi dengan niat. Seperti ini. Air dialirkan airnya ke tangan, lalu membasuh seluruh bagian muka dari tempat tumbuhnya rambut sampai batas bawah dari muka itu sendiri. Disunahkan sebanyak 3 kali. Ya. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Disunahkan juga 3 kali dan dimulai dari bagian anggota tangan yang kanan. Dimulai dari ujung, siku, atas lagi, dan begitu juga dengan yang kiri. Selanjutnya yang keempat, mengusap sebagian rambut kepala. Cukup dialirkan sedikit karena diusap. Dan disunahkan juga sebanyak 3 kali. Setiap anggota wudhu disunahkan sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang terakhir yaitu tertib atau bisa diartikan dengan berurutan dari awalnya. Terima kasih adalah Ali Murtado. Aksen saya ini terima kasih. Coba dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya Ananda Salman Al-Farisi yang membatalkan wudhu. Coba sebutkan. Baik, terima kasih waktunya. Tempat yang membatalkan wudhu, yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubur dan dubur, misalnya buang air kecil maupun besar, ataupun keluar angin dan sebagainya. Untuk yang kedua ialah yang hilangnya akal sebab gila, pingsan, mabuk dan tertidur nyenyak, kecuali orang yang tidur dengan menempatkan pantatnya di tanah. Yang ketiga, tersentuhnya antara laki kulit laki-laki dan perempuan yang bukan kampungnya dengan tidak memakai penutup. Yang keempat, tersentuhnya kemaluan kubur dan dubur dengan telapak tangan atau jari-jarinya tidak memakai penutup ataupun kain dan sebagainya, walaupun kemaluannya sendiri. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita bahas secara keseluruhan, Bapak simpulkan dari awal sampai akhir. Yang pertama itu pengertian wudu menurut bahasa Arab, wudu yaitu artinya indah atau bersih. Selanjutnya menurut syarak atau istilah, membersihkan anggota-anggota wudu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, selanjutnya adapun niat wudu yaitu nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Selanjutnya rukun wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua
membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, menyapu sebagian rambut kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, tertib atau berurutan. Selanjutnya, syarat-syarat wudu ada 8. Yang pertama, Islam. Yang kedua, tamyiz. Yang ketiga, bersih dari haid dan nifas dan lain-lainnya. Nah, yang keempat mengenai yang membatalkan wudu ada 4. Yang pertama keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, misalnya buang air kecil, buang air besar, ataupun buang angin. Selanjutnya yang kedua, hilang akal disebabkan gila, pingsan, mabuk, ataupun tidur. Selanjutnya yang ketiga, tersentuhnya antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tanpa menggunakan alas. Ya. Yang keempat, yang terakhir, tersentuhnya kemaluan atau kubul dan dubur dengan telapak tangan atau jari-jarinya yang tidak memakai tutup walaupun kemaluannya sendiri. Oke, baik, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari akan mendapatkan keberkahan, dan semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi diri kita pribadi maupun orang lain. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, sebelum Bapak tutup, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Bapak akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.